Setiap kami yang ada di tempat ini, umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyatakan di hadapan Tuhan, jikalau kami masih hidup hari ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kami untuk kami boleh terus mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah kepada rancangan dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu ya Bapa ya Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu buatlah kami tetap percaya akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan tetap berjalan di jalannya Tuhan, tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah kami umat-Mu Bapa. Kami merindukan Tuhan, kami menantikan Engkau. Biarlah Tuhan menjamah, memberkati, memulihkan setiap kami, sehingga kebenaran firman itu bekerja bagi seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberkati telinga pendengaran kami, hati kami, seluruh hidup kami untuk dilawat firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Dari tempat ini juga kami menyapa Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami mengucapkan shalom, selamat hari Minggu, selamat kembali kita beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap menaikkan ucapan syukur kita untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari tetap kita bersabar menanti karya Tuhan terus tergenapi dalam kehidupan kita. Walaupun sampai hari ini pandemi ini belum berakhir Bapak Ibu Saudara, belum selesai, sehingga membuat kita harus tetap beribadah dulu untuk sementara di rumah bagi Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan hadir di rumah Tuhan, di gereja, di tempat ini hari ini, maka kita percayai juga Tuhan yang sama adalah Tuhan yang hadir di rumahmu, Tuhan yang hadir di tempatmu, di kediamanmu, Tuhan yang hadir di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu jika engkau mengundang Tuhan, jika engkau membuka hati untuk Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kami yang ada di gereja, Bapak Ibu yang ada di rumah, tetap kita bersyukur, tetap kita bersama-sama menikmati hadirat dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap belajar bersyukur atas apapun yang kita alami, atas apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi aku katakan, mengucap syukur di dalam Tuhan itu penting bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, mengucap syukur berarti
pada waktu kita bersyukur, mengucap syukur, kita mengakui rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Sekali lagi, dengan kita mengucap syukur, berarti kita sedang menyatakan aku percaya kepada rancangan Tuhan. Dengan mengucap syukur berarti dengan mengucap syukur itu kita berkata bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Walaupun virus corona ini banyak mengubah kehidupan banyak orang, Bapak Ibu Saudara, mengubah keadaan kita, mengubah kehidupan kita, mengubah situasi kita, mengubah pola-pola kehidupan kita, termasuk pola ibadah kita, mengubah keuangan kita, mengubah bahkan dompet kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak bersyukur, tetap bersyukur. Sekali lagi, belajar bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan itu kapan teruji, Bapak Ibu Saudara? Ketika ada masalah, ketika ada masalah. Selama ini kita berkata, Tuhan aku mau setia kepada Tuhan, Tuhan aku mau taat kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengasihi Tuhan. Kapan itu bisa teruji? Ketika engkau sedang berhadapan dengan persoalan, ketika kita sedang menghadapi hari-hari seperti sekarang ini, kita sedang diuji oleh Tuhan. Ketaatan kita, kesetiaan itu sedang dimurnikan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau engkau benar-benar berkata setia kepada Tuhan, walaupun kondisi seperti sekarang ini, walaupun kita sedang berada dalam situasi yang seperti orang lain katakan diporak-porandakan, seperti diguncangkan, Bapak Ibu Saudara, hari ini nyatakan imanmu akan tetap setia mengasihi Tuhan. Katakan amin. Hari ini nyatakan imanmu bahwa engkau akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Hari ini nyatakan imanmu bahwa engkau akan terus mengangkat tanganmu, mengangkat hatimu, mengangkat jiwamu dan berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ketika engkau bersyukur berarti engkau sedang menerima kekuatan dari Tuhan. Orang yang bersyukur, mereka akan dilengkapi dengan imunitas. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sekarang ada banyak saya lihat selebaran-selebaran di mana-mana. Ayo banyak makan makanan yang bergizi, makanan nutrisi yang banyak, minum vitamin C yang banyak, minum makan ini dan itu. Untuk apa? Meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini juga saya menyampaikan dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan mengucap syukur, daya tahan tubuhmu akan lebih kuat. Bukan hanya tubuhmu, tapi rohmu, rohanimu akan semakin kuat di dalam Tuhan. Orang yang bersyukur, dia akan dilengkapi oleh dengan kekuatan atau kemampuan, endurance, daya tahan, daya mampu, Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi apapun yang sedang terjadi. Tuhan izinkan dalam hidup kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita ada di rumah Tuhan, sebagian kecil dari umat Tuhan. Kita terus berdoa menopang Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada hari-hari ini, tetap bersyukur untuk kita menikmati berkat Tuhan. Mari buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk berjalan di dalam belas kasih Tuhan. Sekali lagi, mari kita berdoa menantikan belas kasih dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini belas kasih Tuhan inilah yang membuat kita untuk dapat terus melihat karya Tuhan di tengah-tengah situasi yang sekarang ini. Sebagian orang, sebagian besar, Bapak Ibu Saudara, orang sudah mulai putus asa dan tidak ada lagi pengharapan. Tetapi ketika kita mengingat belas kasih Tuhan, ketika kita belajar tentang belas kasih ini, akan membuat kita menjadi bangkit kembali. Yang kita yang sudah mulai putus harapan, yang kita sudah mulai lemah, yang kita sudah mulai gak ada lagi kekuatan atau gairah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengingat belas kasih Tuhan, akan ada kembali semangat di dalam hidup kita, akan ada kembali gairah untuk kita mengucap syukur, untuk kita berbuat baik di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Buka Alkitab kita, Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau sudah ketemu katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah juga usahakan untuk membuka Alkitab.
Bapak Ibu engkau yang ada di rumah, sekali lagi usahakan engkau membuka Alkitabmu, baca bersama dengan keluarga, duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan baca pergantian, Bapak Ibu yang ada di gereja dan ada yang ada di rumah Tuhan. Kita akan baca pergantian, saya membaca semua ayat yang ganjil. Bapak Ibu silakan membaca ayatnya yang genap, ayat yang kedua, 4, 6, dan 8, 10. Bapak Ibu Saudara, saya mulai judul perikopnya berkat dari hikmat. Ayat 1, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Amin. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan kemudahan dalam banyak hal setelah manusia. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apabila dia dalam segala ilmu, maka dia akan luruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka tubuhmu akan diisi penuh sampai meningkat maka, dan bejana tulanganmu akan keluar dengan hari keluarnya. Sama-sama ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Katakan amin. Bapak Ibu, jangan bosan mendengar firman Tuhan, amin. Jangan bosan berdoa kepada Tuhan, amin. Jangan bosan bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya kami dari Pastori, kami Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara, selalu memberikan arahan, mengajak Bapak Ibu Saudara bersekutu, walaupun lewat live streaming Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dengan kita bersekutu dengan Tuhan, dengan kita meninggikan Tuhan, dengan kita memuliakan Tuhan, Alkitab berkata, itulah yang akan menyembuhkan penyakitmu, itulah yang akan menyegarkan tulang-tulangmu, itulah yang akan membuat imunitasmu, daya tahan tubuhmu bertambah, Bapak Ibu Saudara. Itulah Alkitab ini berkata, jangan bosan, kata firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berharap tidak ada yang bosan. Berharap tidak ada yang ngomong begini, maus. Anak saya Rahel bilang begitu, kok live streaming melulu? Tetapi dengan dengan pengertian kita ajarkan anak-anak ini Bapak Ibu Saudara untuk duduk diam Bapak Ibu Saudara. Namanya anak-anak biasanya nggak ada anak-anak yang bisa betah setengah jam Bapak Ibu Saudara di depan kamera seperti itu berdoa, bernyanyi sungguh-sungguh. Tapi anak-anak kami melatih mereka untuk belajar diam. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sekali lagi Bapak Ibu, kami mengajarkan anak-anak ini hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Hidup ini adalah kita bisa hidup hanya karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita hidup hanya karena belas kasih Tuhan. Maka tidak ada yang lain yang lebih berharga, lebih bernilai daripada belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Belas kasih Tuhan jauh lebih mahal daripada uang satu koper Bapak Ibu Saudara. Uang daripada emas yang besar yang banyak Bapak Ibu Saudara. Belas kasih Tuhan jauh lebih mahal Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan Bapak Ibu, hari-hari ini yang kita pentingkan, yang kita butuhkan, yang kita perlu adalah belas kasih Tuhan. Yang kita perlukan bukan hanya sembako Bapak Ibu Saudara. Yang kita perlukan bukanlah hanya pemberian Bapak Ibu Saudara, tetapi belas kasih Tuhan. Katakan amin. Belas kasih Tuhan ini juga menggerakkan hati kita untuk berbelas kasih Bapak Ibu Saudara. Belas kasih Tuhan menggerakkan kita untuk berbelas kasih Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu Ibu Torus diberikan Tuhan gerakan hati untuk dia boleh memberkati ataupun sekedar meringankan rekan-rekan kita umat Tuhan yang lain Bapak Ibu Saudara. Jadi kami keliling, ada beberapa keluarga yang kita
Ya, Ibu terus memberikan sekedar bantuan makanan Bapak Ibu Saudara. Ini artinya apa? Ini karena belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan yang diberikan kepada kita itu akan membuat kita juga berbelas kasih kembali kepada sesama kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yang kita perlukan adalah belas kasih Tuhan. Hari-hari ini yang kita perlukan bukan lagi bicara teori Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana kita bisa menikmati belas kasih Tuhan. Karena dengan belas kasih Tuhan kita bisa melihat situasi ini, kita bisa melihat keadaan ini sebagaimana Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya oleh sebab itu hari-hari ini saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kita nggak perlu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kita nggak perlu menengking masalah corona Bapak Ibu Saudara. Tapi kita berdoa, Tuhan berikan saya belas kasih Tuhan, sehingga walaupun ada corona aku tetap kuat. Walaupun ada corona aku tetap terpelihara. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang bisa mungkin Bapak Ibu mungkin lihat di media sosial, bagaimana perdebatan para pendeta-pendeta yang lagi gencar hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, yang memperdebatkan ya masalah virus corona. Sebagian orang menengking Bapak Ibu Saudara, ya bahkan mengusir Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan sekali lagi dengan baik Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Katakan amin. Semua yang ada Bapak Ibu Saudara di dunia ini adalah karena seizin Tuhan. Seizin Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apakah virus corona karena seizin Tuhan? Apakah itu Bapak Ibu Saudara? Saya mau katakan iya Bapak Ibu Saudara. Karena tidak ada yang boleh terjadi di dunia ini. Sekali lagi, tidak ada yang boleh terjadi di dunia ini kalau bukan karena seizin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau hadir pun di rumah Tuhan, engkau mendengar firman ini di rumahmu, itu karena seizin Tuhan. Engkau masih boleh bernafas hari ini karena seizin Tuhan. Saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan lebih dulu, itu pun karena seizin Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, kalau ada virus corona sedang terjadi, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan mengizinkan virus corona itu untuk terjadi bagi seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya kita, tapi seluruh dunia Bapak Ibu Saudara. Maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti ada maksudnya Tuhan. Nah, kalau ada maksudnya Tuhan, mengapa kita harus menengking? Mengapa kita harus menolak maksud Tuhan? Mengapa kita harus menolak rencana Tuhan? Yang ada adalah minta belas kasih Tuhan. Katakan amin. Kita nggak perlu tahu Bapak Ibu Saudara apa yang mau Tuhan kerjakan di balik ini. Tetapi yang kita perlu, yang kita harus tahu adalah kita harus taat. Katakan amin. Kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita harus tunduk kepada rancangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, mari kita merubah doa kita hari-hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini mungkin agak berbeda, tetapi nggak apa-apa, ini akan membuka wawasan kita. Sekali lagi saya ingatkan kita Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang terjadi kalau bukan Tuhan izinkan. Maka kalau virus corona ini terjadi, itu pun karena seizin Tuhan. Maka kalau itu adalah seizin Tuhan, minta perkenanan Tuhan atas kita, minta belas kasih Tuhan, supaya kita diteguhkan, supaya kita diberikan kekuatan, supaya kita diberikan hikmah, supaya kita diberikan kecakapan untuk melewati masa-masa yang sulit ini, untuk melewati masa-masa yang sulit ini, berjalan tetap dalam anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu juga taat, bukan hanya taat kepada firman ya, tetapi kepada pemerintah juga kita harus taat, kepada kepada tugas-tugas yang sudah ditentukan, dipilih juga kita dengarkan anjuran-anjuran mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ada live streaming karena kita mendengarkan anjuran daripada pemerintah, orang-orang stakeholder, orang-orang yang memegang pemangku jabatan yang ada, yang membidangi di penanggulangan COVID-19 ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mari kita berjalan di dalam belas kasih ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, belas kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara adalah anugerah. Belas kasih Tuhan
adalah kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan rahmat Tuhan. Sekali lagi, belas kasih Tuhan itu adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan bermurah hati kepada kita. Belas kasih Tuhan adalah berbicara kasih setia Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Belas kasih Tuhan adalah kasih setia Tuhan yang besar, yang tidak terbatas oleh keadaan, oleh situasi, oleh perang sekalipun, oleh virus corona sekalipun, oleh masalah apapun, Bapak Ibu Saudara. Maka belas kasih Tuhan ini tidak dapat digagalkan. Belas kasih Tuhan tidak dapat dibatalkan. Belas kasih Tuhan tidak dapat ditutup oleh apapun, Bapak Ibu Saudara. Itulah namanya kasih setia Tuhan dan rahmatnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, maka sekali lagi saya katakan, tidak ada yang lebih bernilai selain daripada belas kasih Tuhan. Bapak Ibu, ditawarkan uang 1 miliar pun dibanding dengan belas kasih Tuhan, tidak ada lebih. Orang yang hidup bergelimangan harta tetapi tanpa belas kasih Tuhan, pada akhirnya akan mati sia-sia, akan berlalu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita sebaliknya, orang yang hidup di dalam belas kasih Tuhan, walau dari hari ke hari harus tetap bergumul, walau dari hari ke hari kita harus tetap berjuang, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada belas kasih Tuhan, ini akan memberikan kita kekuatan dan kecakapan menanggung. Ada satu pujian begini, Bapak Ibu Saudara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari berharap belas kasih Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan itu jauh lebih dari hidupmu, jauh lebih dari hartamu, jauh dari apapun yang kau punya. Bahkan kemurahan Tuhan juga jauh lebih besar dari pergumulanmu. Kemurahan Tuhan jauh lebih besar dari sakit penyakitmu. Kemurahan Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang ada dalam hidupmu. Kemurahan, pandang kepada surga. Haleluya. Lebih dari hidup, kemurahan. Terima kasih Bapa. Lebih dari hidup, dari sekali lagi, perlahan-lahan angkat pujian ini dalam hatimu kepada Tuhan. Katakan kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami perlukan kemurahan-Mu Bapa. Kami perlukan belas kasih-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dari
boleh tundukkan kepalamu. Tundukkan kepala, angkat hatimu kepada Tuhan. Engkau yang ada di rumah hari ini, ingatlah kemurahan Tuhan lebih besar dari pergumulanmu. Kemurahan Tuhan lebih besar dari penyakitmu, pergumulanmu, masalahmu, persoalanmu. Ada kemurahan Tuhan yang mengatasinya. Percayai firman Tuhan. Ada belas kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Engkau yang ada dalam ketakutanmu, engkau yang ada dalam kekhawatiranmu, engkau yang ada dalam kegelisahan. Hari ini ingat kemurahan Tuhan, ingat belas kasih Tuhan yang besar atas hidupmu. Angkat hatimu kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, berharaplah anugerah Tuhan, percayai kasih setia-Nya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Angkat hatimu kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau boleh berdoa kepada Tuhan. Izinkan saya menyanyikan pujian ini berulang-ulang. Izinkan saya menaikkan pujian ini dan engkau boleh berdoa. Ingat kebaikan Tuhan, ingat anugerah Tuhan, ingat rahmat Tuhan, ingat belas kasih-Nya yang besar pada kita. Ingat Dia mampu menolong kita, ingat Dia masih ada sampai hari ini, ingat mujizat-Nya masih berlaku sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Angkat hatimu, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah yang baik bagi kami Tuhan. Lebih dari Haleluya.
kasih-kasih-Mu kepada Tuhan, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku Teruslah berkarya bagi umat. Berkaryalah terus bagi setiap kami. Kami yang ada di rumah Tuhan, mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, atau umat Tuhan dimanapun mereka berada yang
Kemurahan-Mu yang menghidupkan setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Tuhan yang terus memberkati kami. Yes. Terpujilah Tuhan yang terus mengawal kehidupan kami. Kami bawa hidup kami ya Bapa, untuk kami dapat terus mencintai Yesus Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari itu, belas kasih-Mu lebih dari perkumpulan kami, belas kasih-Mu lebih dari persoalan Amin kami. Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Pak. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan menerangi hati kami, supaya kami terus menerima belas kasih Tuhan dalam hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Sebab kami